Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Dan sudahlah komen HP itu, Bin. Kita nak kemana pula sore ini, Bin? Capek aku, Bin. Nak ngabuburit tuh. Apa kita nak nyari masjid lagi biar buka di masjid lain? Kalau malu buka di masjid terus. Malu aku jadi. Iya, coba kata dulu jadi. Apa? Katanya Pak Wali Kota open house. Apa iya? Untuk ini buka bersama. Bayu kita kesana yuk. Untuk kaum duafa. Ayo Allah. Kaum duafa nenek-nenek tuh, gitu kesana kata. Udah ada jadi ku. Udah ada jadi ada lemah. Aku masih muda belaga. Asa. Maju. Cul. Wih, hau Bin. Nah, nggak kenal sama kopi leha dah. Kopi leha mana? Kopi leha yang rumah di Baturi. Bini ini wak sotres. Oh dia. Itu kan kemarin tuh apa hamil melahirkan kan? Bunting. Terus melahirkan. Nah, selesai melahirkan itu kan ia menyusui anaknya. Nah, ternyata kata laki ya selama sebulan tuh ia tidak puasa. Lemaknya berarti mencoba melahirkan apa hamil boleh tak puasa ya berarti. Nah, berarti kau boleh tak puasa. Ini lemaknya nih Bin. Ada tak apa uang cak tu ni bulan depan nih tahun depan nih yang bayu utang atau kan ada utang kalau tu budak puasa sakit sarai utang kan. Nah, aku tak tahu juga tapi biasanya itu ada ya istilahnya tuh apa ya, kodok kalau tidak salah. Kodok loncat tuh asik deh kamu lah istilahnya namanya. Ini Bang Yadi. Nah, tapi aku tidak tahu cak mana nian bentuk dari kodok puasa dari wong hamil. Oh iya ya. Jadi namanya tuh kodok. Tapi kau tidak tahu cak mana. Tidak tahu sarannya apa, terus kapan dilaksanakan. Iya, pernah kata gitu ya. Cak mana tidak tahu pula aku kalau kita langsung baiklah. Tanya dengan ahlinya. Jadi mana biar kita bisa kasih tahu kopi leha. Jadi ahlinya mana? Oh iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Siram Pari TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Nunggu Buko. Salawat dan salam selalu pula kita bermohon agar tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sudah kita rasakan hari ini. Pemirsa Siram Pari TV rahimakumullah, tidak terasa kita kembali lagi bertemu dan sudah beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita lakukan diterima Allah menjadi amal ibadah bagi kita semua. Di sore hari yang berbahagia ini kita akan berbincang kembali dengan satu tema atau topik pembicaraan kita adalah haruskah ibu hamil dan ibu menyusui mengkodo puasa. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, haruskah mengkodo atau membayar fidyah? Kan ada yang mengatakan ibu hamil, ibu menyusui itu bayar fidyah, tapi ada yang mengatakan mengkodo. Nah, pemirsa yang saya hormati, kalau kita lihatkan di dalam Al-Quran tadi di surah Al-Baqarah tadi, Allah kan mengatakan wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kamu itu sakit atau kamu dalam perjalanan,
Fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti pada hari yang lain. Kemudian ada kalimat yang indah dari Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu jauh lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, sekarang kita kembalikan ke kondisi ibu hamil atau ibu menyusui. Ini kan tidak digolongkan orang yang sedang sakit. Tetapi karena keadaannya, sebaiknya ibu hamil itu kalau memang kondisinya sudah kuat dan tidak takut kepada keadaan janin yang ada di dalam rahimnya, maka sebaiknya dia puasa. Apalagi itu sudah hamil 7 bulan, 8 bulan begitu, atau juga sudah mendekat-dekat, sudah dekat dengan melahirkan, jadi 9 bulan. Itu sebenarnya sebaiknya dia puasa. Kenapa? Karena itu penting baginya dalam rangka melatih si janin di dalam rahimnya untuk bisa ikut berpuasa. Jadi bagi ibu yang hamil, kecuali mereka yang memang hamilnya baru 2 bulan, masih ngidam, 3 bulan, kadang-kadang baru sudah makan langsung muntah, badannya tidak kuat. Nah, sehingga ia tidak kuat seperti ini, boleh tidak puasa. Dan usahakan itu nanti diqadha. Kenapa diqadha? Karena memang seperti itu ditanya. Orang yang dibolehkan tidak membayar fidyah itu orang yang pertama. Ini kalau kita mau melihat siapakah orang yang boleh bayar fidyah. Nah, ibu-ibu pemirsa rahimakumullah, siapa yang boleh bayar fidyah? Yang di sana dikatakan orang yang tidak bisa berpuasa. Kenapa tidak bisa berpuasa? Karena dia sudah bahasanya tuh sudah tua sekali, tidak kuat untuk berpuasa. Itu yang pertama, orang yang sudah tua, yang udah agak-agak ingatnya agak berkurang, itu sudah boleh tidak berpuasa. Dan untuk orang-orang tua seperti ini boleh membayar fidyah. Kemudian orang yang boleh bayar fidyah yang mana lagi? Yang sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ramadan ini sakit, kemudian habis Ramadan masih sakit, tidak sembuh-sembuh. Dan dia harus makan obat tiap hari. Nah, ketika dia harus makan obat tiap hari, maka dia harus membayar fidyah. Jadi ada orang yang disuruh, yang pertama orang yang sudah lemah sekali, dan kemudian orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh. Nah, ini disuruh bayar fidyah. Nah, kemudian untuk orang yang bagaimana dengan ibu yang hamil muda? Nah, itu kan hamil muda, dia baru hamil 2 bulan atau baru mulai hamil, itu kecenderungannya dia tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena dalam kondisi muntah terus, sering merasa ada yang bed rest kalau baru-baru awal itu. Nah, kalau memang kondisinya memang sangat tidak memungkinkan sesudah puasa nanti mengqadha, maka dia boleh bayar fidyah. Kalau tidak memungkinkan, tapi kalau memungkinkan sebaiknya dia mengqadha puasanya. Jadi begitu dia kuat, nanti sesudah habis Ramadan, nyusuin dulu. Nah, ini kembali kepada ibu yang menyusui, anaknya baru lahir. Nah, kemudian dia tidak kuat untuk berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau dia berpuasa akan mengganggu kesehatannya dan juga akan mengganggu anaknya, kesehatan anaknya. Nah, kalau sudah dua seperti ini, maka dia harus bayar dua. Satu bayar fidyah, satu bayar qadha. Kenapa? Karena dia menyangkutkan, aku tidak bisa puasa, tidak mungkin puasa, kan baru melahirkan. Nah, baru umur anaknya yang belum makan yang lain selain ASI ibunya. Kalau memang keadaannya seperti ini, maka dia boleh mengqadha di hari yang lain, dan tapi juga harus membayar fidyah. Wah, berat niat. Ya, itulah aturan yang harus kita patuhi. Kenapa? Kalau anaknya dia ibu menyusui, tapi anaknya sudah umur 1,5 tahun, ya janganlah. Nah, aku ini ibu menyusui, mana anaknya tuh lari-lari, jalan-jalan. Maka sebaiknya kita berpuasa. Maka ayat yang mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu puasa itu jauh lebih baik bagi kamu. Kenapa? Kalau anaknya sudah bisa sudah 6 bulan ke atas, itu kan sudah diberikan makanan tambahan. Sebaiknya kita sebagai ibu ya berpuasa. Tapi kalau tidak bisa, kita qadha di hari yang lain. Cicillah berapa hari yang kita tinggalkan itu selama kita hamil dan selama kita menyusui.
Karena dengan seperti itu, ini sebenarnya kita kan menginginkan anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak-anak kita jadi, yang harusnya dari kecil itu sudah kita latih sejak dia di dalam rahim, kita latih dia berpuasa. Ya kalau memang kita tidak sanggup hari itu karena terlampau lelah, biar kita berbuka, tapi kita ganti di waktu yang lain. Di waktu yang lain kapan? Kan kita punya jeda waktu itu dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Saya baca cerita hadis di Sahih Bukhari itu dikatakan Siti Aisyah itu saja mengqada puasa sampai bulan Sya'ban. Jadi boleh sampai bulan Sya'ban baru kita qada puasa kita. Jadi insya Allah hamilnya sudah kuat, kemudian anaknya sudah, yang anak-anak sudah makan tambahan, tidak nyusunya langsung dari ibunya, dan kita sudah bisa melakukan puasa, dan anak itu akan merasakan kenikmatan lain ketika melihat ibunya berpuasa. Jadi mari pemirsa yang dirahmati Allah, kalau bertanya apakah ibu hamil dan ibu menyusui harus mengqada, ya sebaiknya dia mengqada puasanya setelah dia kuat nanti, setelah melahirkan atau setelah anaknya besar dan tidak bergantung lagi kepadanya dengan air susu ibunya. Dan kalau ada pendapat yang lain mengatakan boleh bayar fidyah, ya silahkan ibu. Karena memang ada yang mengatakan ibu hamil dan menyusui itu ketika keadaannya berat sekali, karena tadi yang lelah, capek, lesu dan sebagainya itu ada. Kemudian ketika dia melahirkan nanti tidak mungkin lagi membayar, karena ketika puasa tahun depan dia sedang menyusui dan menyusuinya awal lagi, karena kan 9 bulan. 9 bulan kemudian pas masuk puasa tahun depan, anaknya baru umur berapa bulan dan masih bergantung dengan yang menyusu, sehingga tidak mungkin baginya untuk membayar qada, maka dia membayar fidyah. Ya, kalau ada ini pada pendapat yang mengatakan boleh bayar fidyah saja, tapi boleh juga mengqada. Namun sebaiknya pemirsa yang dirahmati Allah, kita qada. Jadi kita bayar puasa kita berapa yang tertinggal. Dan kemudian kalau mau bayar fidyah, saya ingin menitipkan sedikit, kalau fidyah yang harus diperhatikan bahwa fidyah itu sebaiknya memberi makan satu orang miskin itu dengan makan kita. Jadi kalau makan kita misalnya seharinya itu sekali makannya 20.000 sehari. Nah, pagi ayam geprek, siang ayam geprek, sore ayam geprek, jadi cuma 20.000, maka kita bayar 20.000. Tapi kalau makan kita sampai 50.000, kita bayar dengan 50.000. Jadi 2 kali makan kita bayar 100.000. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Jadi bukan kepada yang lain. Ta'amu miskin, memberi fidyatun ta'amu miskin. Jadi memberi makan orang miskin. Jadi berapa fidyahnya? Itu tergantung dengan apa yang menjadi konsumsi kita. Jadi apa yang kita makan, gitu ya. Kita makannya mahal, maka kita harus juga memberikan kepada orang seperti yang kita makan. Kalau kita makannya yang murah, ya kita kasih juga seperti yang kita makan. Dan bagusnya fidyah itu biar tidak memberatkan, dibayar setiap hari. Jadi hari ini kita tidak berbuka, hari ini tidak berpuasa, kita berbuka, kita bayar fidyahnya. Nah, kenapa? Karena besok belum ada jaminan besok masih hidup. Adalah aku bayar besok, aku besok bayar besok itu belum ada jaminan. Tapi kalau memang kenyataannya kita mau bayar besok, itu juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita bayar hari ini, kita tidak berpuasa, langsung sorenya ketika berbuka kita antarkan makanan kepada fakir miskin. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu yang menyusui kuat untuk menjalankan puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang nanti kita latih berpuasa itu menjadi anak-anak soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang menjadi aset kita ketika kita sudah tidak ada lagi. Itu barangkali penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Jadi boleh, ada yang mengatakan boleh fidyah, tapi kalau saya menyarankan lebih baik mengqada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan saya. Selamat menikmati buka puasa bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan semakin dekat menjadi hamba-Nya Allah. Terima kasih. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Bagus nian kaos ini Bin ya. Iyalah. Sekarang tuh ya. Kau aduh, tengok. Warna-warni. iya, seindah warna. Hidup itu punya warna-warna. Karena di tos ini bermacam-macam warna, ya kan? Ada anak-anak, ada orang dewasa, ada remaja di sini berolahraga. Jadi dia penuh warna. Warna-warni. Selain olahraga juga banyak yang berjualan. Iya. Berjualan pula bukan jualan sikok macam. Ada jualan makanan, ada jualan minuman, ada jualan baju, ada tempat nyatar mobil, main-mainan anak-anak. Duta wisata apa enggak, Kak? Ya, saya sebagai duta wisata Kota Lubuk. Oh, di panasnya, Li. Udah boleh panasnya mana aku? Wah, kenapa, Bin? Nah, berdarah jadi. Nah, mimisan. Nah, cak mana lagi? Cak mana deh? Oh, ini, Bin. Minum. Itu sebelum minum. Batal enggak puasa aku ya kalau mimisan? Batal lah, keluar darah. Apa ya? Kata kalau berdarah itu tidak boleh. Nah, pingsan aku. Oh, ya Allah, Bin. Ya Allah, Bin. Kita ke rumah sakit. Ada Siti Aisyah. Oh, ada Siti Aisyah. Cak mana? Cak mana ya? Batal, kita minum dulu ya. Aku kalau masalah haus tidak pula. Tapi Batal, Bin. Nah, cuci dulu pakai air, minum kau. coba kau tanya dulu lah ya, Dik. Kira-kira kalau mimisan ini deh, kalau kau apa namanya tuh, misalnya emang batal kita ini ya, kita minum ya kau biar bersih ke pula ini hidung kau tuh. Kau tanya dulu. Ya, aku tanya sama ahlinya dulu ya. Mana ahlinya nih? Nah, tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Silampari TV rahimakumullah, apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Nunggu Buko. Karena menunggu berbuka itu sangat kita nantikan, karena memang saat itu adalah saat-saat yang membahagiakan bagi orang-orang yang berpuasa. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu bermohon agar dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu mengucapkan salawat padanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang, para pemirsa yang dirahmati Allah, di acara Nunggu Buko ini. Perbincangan kita hari ini adalah gusi berdarah dan mimisan, apakah saat orang itu berpuasa. Jadi saat orang berpuasa mimisan kemudian gusinya berdarah, apakah itu membatalkan puasa? Nah, ini balik lagi kita cerita batal puasa. Kenapa? Karena sebenarnya membatalkan puasa itu kan sudah ada ketentuannya buat kita. Kita sudah paham, insya Allah semua sudah tahu. Yang batalkan puasa itu adalah makan dan minum. Itu yang pertama. Sengaja, tidak sengaja tidak batal. Tapi yang sengaja makan minum di siang hari bulan puasa, maka itu membatalkan puasanya. Dan harus diingat, nah pemirsa, orang yang membatalkan puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadan tidak bisa diganti walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Lalu yang kedua, yang tidak boleh, yang membatalkan puasa, jadi maksudnya yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini kafaratnya besar. Orang yang sengaja melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, atau tidak sengaja pun, karena ceritanya sahabat Rasulullah itu tidak sengaja.
datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah." Kenapa kata Rasulullah? "Ya Rasulullah, aku tadi tidak sengaja. Kenapa berhubungan suami istri padahal kami sedang puasa?" Apa kata Rasulullah? "Ya, kalau begitu engkau harus membayar puasamu 21 hari itu dengan puasa sesudah Ramadan nanti 2 bulan berturut-turut." Nah, bayangkan pemirsa, puasa sehari beda sanggup, apalagi nak 2 bulan berturut-turut. Lalu yang kedua, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi besar sekali kafaratnya, dendanya bagi orang-orang yang ketika bulan Ramadan melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu apalagi yang membatalkan? Sudah saya sampaikan juga, muntah dengan sengaja itu membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Jadi sesuatu yang kita lakukan tidak sengaja tidak membatalkan. Nah, termasuklah bagaimana mimisan? Apakah kita sengaja mau mimisan? Apakah ketika kita bermimisan dan gusi, ya, apakah kita mensengajakan agar gusi kita berdarah? Tentu sesuatu yang tidak kita sengaja. Nah, kemudian ketika kita mimisan, kalau sesudah mimisan itu karena terlalu banyak sekali darah yang keluar, kita jadi pingsan, tidak sadarkan diri, kemudian harus dirawat, maka kita boleh batal puasa. Tapi kalau mimisan cuman sekedarnya saja, ya jangan. Sebaiknya kita melanjutkan puasa. Tapi kalau sudah pingsan itu, pemirsa, kepalanya pusing, muyeng, muter-muter, kenapa? Karena banyak yang keluar, kemudian pingsan dan sebagainya, maka dia dibolehkan hari itu tidak berpuasa dan mengkodonya pada hari yang lain. Nah, kemudian kalau busi, bagaimana kalau ketelan? Nah, kan karena darahnya banyak, kita kumur-kumur kan menghilangkan darah, kan banyak kan darahnya. Nah, karena darahnya banyak dalam mulut kita, kemudian kita ambil air untuk menghilangkan darahnya, kita berkumur-kumur. Nah, kalau tidak ketelan tidak apa-apa, silakan kumur-kumur, sama seperti kita kumur-kumur mau berwudu. Yang berwudu itu kumur-kumur boleh, tapi ada orang yang takut apa? Takut nanti kumur-kumurnya ketelan. Nah, kalau ketelan tidak sengaja, ya kalau kumur-kumurnya pakai sirup, gimana? Ya, menurut saya, aku nak kumur-kumur, tapi kalau kumur-kumurnya pakai sirup, ya dengan otomatis itu sudah membuat menjadi tidak bagus. Nah, jadi bagaimana? Ya kumur-kumur biasa kita menghilangkan darah yang ada di dalam mulut kita, itu tidak, insya Allah tidak termasuk yang membatalkan puasa. Jadi yang sering mimisan, yang gusinya berdarah, itu biasanya karena memang kurang sehat, tapi masih tetap disuruh untuk berpuasa, bukan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau memang berat, nah itu tadi sudah saya sampaikan dari awal, kalau mimisannya membuat kita harus dirawat, nah karena terjadi sesuatu pendarahan yang banyak, maka kita boleh membatalkan puasa. Juga kalau gigi kita, busi kita berdarahnya juga terlalu banyak sehingga membuat kita tidak bisa lagi untuk menjaga puasa kita. Tapi biasanya kalau sekedar busi berdarah itu sedikit ya pemirsa. Tidak pernah busi berdarah itu sampai sekian banyak darah yang keluar membuat kita menjadi lemas, membuat kita menjadi tidak bertenaga. Ya silakan saja kita buang darahnya, kemudian kita berkumur-kumur sedikit. Ya tadi yang berkumur-kumurnya sedikit saja, kemudian kita lanjutkan puasa kita. Insya Allah puasa kita hari itu akan tetap terjaga. Kenapa? Karena kita menjaga agar jangan sampai airnya ditelan oleh kita, atau kalau mimisannya cukup ditahan dengan obat. Kalau memang harus makan obat, nah ini yang susahnya kalau kita harus makan obat. Giginya businya berdarah, tidak bisa dihentikan darahnya, harus makan obat, ya terpaksa kita berbuka. Kemudian mimisannya tidak bisa ditahan, sudah diberikan cara yang alternatif, artinya menolong agar tidak lagi mimisan, tidak bisa, tapi dia harus makan obat penahan darah. Nah, kan ada itu obat penahan darah biar darahnya tidak keluar, ya berarti memang harus berbuka, harus dibatalkan puasanya. Itu barangkali pemirsa, kalau yang mimisan, yang gusi berdarah, ya kalau tidak gawat nian, janganlah batalkan puasa. Teruslah berpuasa dan mudah-mudahan Allah menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, menambah tenaga kita, menjadikan kita lebih baik pada masa yang akan datang. Itu saja pemirsa dari saya untuk
kita di saat hari ini selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah dan kita menjadi hamba Allah yang bernilai di mata Allah dengan derajat yang tinggi, yaitu derajat takwa. Terima kasih, mohon maaf, Allah tempat saya mohon ampun. Mari kita akhir dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.